Hai bun, assalamualaikum. Walaupun musim hujan tapi tidak menyurutkan semangatku untuk mencuci baju. Iyalah daripada numpuk ya nggak apa-apa ya. Walaupun banyak yang kayak pakaiannya tuh nggak langsung kering. Ini tuh padahal dikeringin pakai mesin cuci. Apalagi kalau misalnya nggak dikeringin, aduh berhari-hari pasti keringnya. Kalau udah musim hujan kayak gini ya terpaksa sih aku harus ngegosok pakaian. Karena memang kalau misalnya lagi musim hujan udah gitu kan pakaiannya tuh anyep gitu kan, bukan yang anget tapi anyep. Jadi kalau misalnya anget itu kan kayak bau, si sabunnya juga hilang gitu loh, paham nggak bun? Ya aku ngejelasinnya susah juga. Tapi kalau misalnya musim hujan kayak gini jadi si suka bau apek gitu pakaiannya, padahal juga udah pakai pewangi. Kadang kata ibu bilang kalau misalnya pakai pewangi malah jadi bau gitu. Ya udah oke, aku coba nggak usah pakai pewangi tapi tetap aja bau apek. Ya udah, jadi mau nggak mau kalau misalnya musim hujan kayak gini aku nyetrika baju bun, biar si baunya tuh agak hilang dikit gitu loh. Please jangan salah fokus sama sekeliling area aku ini, emang betul-betul berantakan. Ada kandang monyet itu di atas drum, ada drum, terus ada kursi roda, sepeda, nggak sepabalatak pisannya. Area ini memang sulit rapi karena memang si bapak tuh ngebengkel dan orangnya kurang rapi gitu. Jadi kalau misalnya habis ngapa-ngapain ya nggak bisa ditaruh di tempatnya lagi. Selesai jemur pakaian tadi terus aku langsung mandi dan cus OTW ke rumah sakit. Ini aku lagi ada di KBP Karya Bakti Pertiwi yang di Dramaga. Teman-teman orang Bogor mah pasti tahu, serba hijau-hijau. Ini hijaunya tuh cantik gitu loh, seger gitu loh. Ini menurut aku rumah sakit paling cerah di Bogor sih, karena hijau-hijau gitu, seneng aku liatnya. Sekarang lagi musimnya apa sih bun? Banyak banget yang sakit orang-orang sekeliling aku. Beneran, kenapa ya? Yuk kita jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur, terus cukup istirahat. Tapi jangan kebanyakan tidur juga ya, cukup istirahat, bukan cukup untuk berleha-leha juga sih. Tapi yang penting jaga kesehatan, makan teratur, terus makannya juga jangan yang aneh-aneh. Tuh seblak pedes juga jauhin dulu kalau bisa mah, karena memang sekarang tuh pemicu penyakit tuh kayaknya banyak banget gitu, gampang banget gitu. Adek aku tuh kan makan pedes mulu ya, makan seblak mulu, bacil segala macam kayak gitu-gituan lah. Dia tuh sakit sekarang lambungnya kan. Makanya menurut aku ya udahlah, ada makanan yang masih bisa kita makan selain apa yang kita pengen gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen makanan yang nggak sehat, ya udah jangan dulu makan, karena sekarang memang lagi musim banget orang terkena penyakit. Ini aku udah ke rumah sakit bolak-balik, memang udah 4 atau 3 hari ya, aku lupa deh pokoknya, nemenin amahnya Kay. Terus sekarang ini kata dokternya amahnya udah boleh pulang. Jadi tadi aku di bawah itu urus administrasinya segala macam. Dan ngomong-ngomong bun, sekarang BPJS nggak di cover semua ya. Masa ambil darah aja dicek lab itu bayar loh sendiri, walaupun pasiennya lagi rawat inap. Darah tinggi ada peradangan di bawah tuh beli. Jadi yang dulu kamu beli hidungnya jadi belum beli. Kalau positifnya kan nanti naik berapa ya hilang. Minum tidak berlebihan ya. Kalau minum berlebihan nanti jadi perut kayak orang hamil. Tapi ini bukan bayi, tapi hamil. Maksudnya coba duduk sendiri. Kayak orang mabok nah. Mau pulang dulu. Pulang ya. Begitu kata dokternya boleh pulang, terus kita lagi nunggu perawat. Dan dari dokternya bilang pulang itu sampai kita beneran pulang juga itu cukup nunggu 5 jam. Ini setelah 5 jam akhirnya amah udah boleh pulang dan udah dijemput juga. Terus aku mampir dulu nih ke Jogja karena stok beras aku habis sama belanja yang lain-lainnya juga. Ini pertama kalinya aku mau belanja tanpa Kay. Setelah punya Kay ya, maksudnya setelah punya Kay udah bisa jalan, itu aku selalu belanjanya sama dia. Nggak tahu kenapa, pokoknya kalau misalnya aku lagi belanja, ini kan menurut aku belanja ini bukan hal yang repot ya. Jadi menurut aku sambil kayak jalan-jalan healing juga loh. Makanya aku tuh kayak ngerasa bersalah gitu kalau misalnya nggak bawa Kay. Ibu-ibu yang nggak kerja ya, ini mah yang nggak kerja, yang di rumah gitu sama kayak aku
ada nggak sih ngerasa kayak ada yang kurang gitu kalau misalnya pergi-pergian tanpa Kay? Aku emang sih kayak pengen gitu ya buat jalan-jalan sendiri me time gitu, tapi aku mah nggak bisa, kayak kepikiran mulu gitu soal Kay walaupun di jalanan. Makanya kalau misalnya aku pengen jajan, pengen ngapa-ngapain juga tetap harus sama Kay, karena nggak akan bener nanti tuh, bukannya malah refresh otak, malah jadi kepikiran yang di rumah. Ngomong-ngomong, lagi musim mangga nggak sih di tempatnya bunda-bunda? Di sini di supermarket aja harga mangga 1 kilonya 9.000. Ini aku beli yang gede-gede, kayaknya manis ya, nggak tahu juga manis atau enggaknya. Cuma ada yang punya ide nggak, mangga ini enaknya diapain selain dimakan langsung ya? Hari itu pas lagi aku nyuci di kali, aku kan udah bilang aku tidak disponsori sama Soklin. Nah, kali ini di Jogja ini lagi yang murahnya, yang promonya itu Jazz. Ya udah, aku ambil Jazz aja yang paling murah, karena untuk sabun mandi bukan ya, untuk sabun cuci itu aku nggak melulu harus pakai yang ini gitu. Jadi bagaimana yang paling murah aja gitu. Paling untuk pewanginya sih aku nggak pernah berpindah ke lain hati, karena si Downy tetap yang paling wangi menurut aku ya. Bun, aku udah selesai nih belanjanya. Terus aku seneng banget bisa nemu buah matoa. Ini tuh bentuknya tuh kayak kayak kedongdong, tapi ini tuh buah matoa. Di tempat teman-teman ada nggak ini? Harganya 1 kilonya 70.000. Oke, aku langsung bayar dan sekarang aku udah nyampe rumah. Terus ternyata kayak nggak marah sih pas aku nyampe rumah. Dia kayak malah seneng gitu menyambut aku dengan riang gembira karena aku bawa belanjaan. Terus sekarang dia lagi unboxing belanjaannya, sementara kayak lagi keluarin belanjaan. Terus nanti dia masukin ke dalam box. Ini aku sambil ngeliatin dia sambil ngemil buah matoa tadi. Ngomong-ngomong, punya anak perempuan yang udah mulai gede enak juga ya bun, jadi bisa dimintain tolong segala macam. Ya aku juga nggak tahu sih, belum pernah ngerasain punya anak laki-laki. Tapi kalau misalnya dari cerita teman-teman aku, kalau anak laki-laki itu kayak susah banget dipintain tolong. Apalagi kalau misalnya kerjaannya kayak kerjaan buat ibu-ibu, kayak nyapu, ngepel, terus beresin tempat tidur, terus bantuin cuci piring. Itu kayak udah bisa loh. Kalau udah bisa meringankan pekerjaan aku jadi kepikiran deh. Bikin adik nggak ya buat dia? Sebenarnya idealnya punya adik itu usia berapa sih bun? Kalau aku dulu usia 6 tahun aku baru punya adik, tapi kayak ini kan baru 4 tahun. Jadi menurut bunda-bunda gimana? Nah ini nih aku mau unjukin si buah matoanya yang lagi aku cemilin. Ini rasanya mirip kayak rambutan, tapi bijinya tuh lebih kayak lengkeng, tapi agak besar gitu. Jadi dia tuh buahnya tuh lebih tipis gitu daripada lengkeng. Tapi rasanya tuh kayak rambutan dan aromanya malah ada kayak rasa duren. Nah loh, ada yang udah pernah nyobain, ada yang suka, tapi kenapa ini mahal banget? Tapi by the way, ngomong-ngomong ya aku suka banget. Aku pamit dulu ya bun. Assalamualaikum.